Halo semuanya, selamat datang di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal napak tilas menelusuri alur cerita lengkap dari novel fenomenal Dylan bagian kedua, Dia Adalah Dylanku tahun 1991, karya P.D. Baik. Kita bakal lihat gimana sih kisah cinta masa SMA yang awalnya super manis itu pelan-pelan bertransformasi jadi narasi pendewasaan yang, realistis banget. Mulai dari masa-masa awal pacaran yang bikin senyum-senyum sendiri, gangguan dari cowok-cowok yang deketin Milea, urusan pelik sama geng motor dan hukum, sampai akhirnya perpisahan yang mendewasakan mereka berdua. Siapin diri kalian ya, karena ini bakal jadi perjalanan yang cukup emosional. Nah, buat mancing suasana, coba deh dengerin satu kutipan ikonik dari P.D. Baik ini. Tujuan pacaran adalah putus. Bisa karena menikah, bisa karena berpisah. Jujur aja, yang bikin kalimat ini menarik banget adalah, ini tuh kayak semacam firasat dari awal buat keseluruhan arah ceritanya. Kutipan ini ngasih tahu kita kalau, hey, kita tuh bakal pelan-pelan ninggalin kisah romansa SMA yang menye-menye kayak dongeng, dan melangkah masuk ke realitas hubungan yang jauh lebih kompleks dan nyata. Oke, kita masuk ke babak pertama. Babak baru hubungan Dylan dan Milea. Yuk kita balik bentar ke suasana hangat dan nostalgia kota Bandung tahun 90-an, tempat di mana status mereka berdua resmi berubah jadi pacar. Tanggal 22 Desember 1990 nih, hari bersejarah waktu Dylan dan Milea meresmikan hubungan mereka. Kalian tahu kan fase bulan madu di awal pacaran? Nah, hari-hari mereka tuh dipenuhi sama momen-momen ringan, candaan yang kadang absurd banget, dan interaksi manis yang bikin kisah masa sekolah ini jadi magnet buat para pembacanya. Bener-bener kerasa indah banget, seolah dunia cuma milik mereka berdua, yang lain ngontrak. Bukti kemanisan mereka tuh kerasa banget dari cara Dylan memperlakukan Milea. Pernah dengar kan Dylan bilang, kalau aku sakit, nanti siapa yang jagain kamu? Kutipan ini nangkep banget esensi karakter Dylan. Dia tuh romantis, tapi dengan cara yang anti-mainstream. Gak cuma itu, dia juga ngeliatin sisi protektif yang luar biasa ke Milea sejak awal-awal mereka bareng. Tapi ya, namanya kehidupan, masa-masa tenang tuh jarang awet. Masuk nih kita ke babak kedua. Kehadiran para lelaki lain. Di sini kita bakal lihat gimana ikatan mereka mulai diuji sama ancaman-ancaman dari luar. Bayangin ya, hubungan masih seumur jagung, Milea tiba-tiba udah dihadapin sama rentetan rintangan yang lumayan bikin pusing. Pertama, ada mantannya, si Benny, yang mendadak ngirim surat ngajak balikan. Terus muncul Yugo, anak dari teman ibunya Milea, yang tingkahnya kurang ajar dan gak pantes. Dan, kalau itu belum cukup bikin pusing, ada satu guru di sekolah Milea yang secara gak profesional malah naksir sama dia. Bener-bener datang dari segala arah ujiannya. Nah, di keseharian Milea saat itu, kelihatan banget ada kontras yang tajam. Di satu sisi, kesetiaan Milea ke Dylan tuh teguh banget. Dia tanpa ragu nolak Benny demi nepatin janji buat terus sama Dylan. Tapi di sisi lain, tekanan eksternal dari para cowok ini terus-terusan muncul. Ini jelas nguji kesabaran Milea dan secara konstan ngebangun ketegangan dalam hidupnya. Sekarang, ceritanya mulai bergeser jadi sedikit lebih serius. Babak ketiga, konflik geng motor dan hukum. Kita bakal masuk ke sisi gelap yang sebenarnya jadi inti konflik utama, sekaligus ujian terberat di novel ini. Ya, kehidupan jalanan Dylan. Akar permasalahannya tuh jelas banget di sini. Milea punya kecemasan yang mendalam. Maksudnya, cewek mana sih yang nggak pengen cowoknya aman? Dia ketakutan setengah mati kalau Dylan sampai kenapa-napa gara-gara tawuran. Tapi masalahnya, Dylan ini keras kepala banget soal kesetiaannya ke geng motor. Kebiasaan dia buat balas dendam itu kayaknya susah banget dihilangin. Prioritas mereka bener-bener nabrak satu sama lain. Nah, di titik inilah, dari yang tadinya romansa manis, ceritanya berubah jadi konflik yang benar-benar berbahaya. Dan puncak dari semua bahaya itu, boom! Dylan ditangkap polisi di Bandung gara-gara kebiasaannya berantem. Tapi ada plot twist yang bikin kaget. Penahanan ini ternyata diam-diam adalah instruksi dari ayah Dylan sendiri. Ayahnya kan seorang anggota TNI, dan dia ngelakuin ini buat ngasih pelajaran biar anaknya jera. Intervensi keras dari figur ayah ini seketika ngancurin ilusi mereka bahwa ya masa remaja tuh nggak selalu bisa dijalanin tanpa beban dan tanpa konsekuensi. Rentetan masalah hukum dan kekerasan tadi akhirnya ngebawa mereka ke momen yang paling dramatis. Milea udah nggak tahan, dia pun ngejatohin ultimatum. Ikuti mauku, jangan nyerang atau kita putus. Kalian harus tahu, ini bukan sekedar ancaman sepele atau ngambeknya anak remaja biasa. Ini tuh jeritan putus asa Milea, sebuah langkah drastis yang terpaksa banget dia ambil semata-mata demi nyelamatin Dylan dari dirinya sendiri. Dan ketegangan emosional yang barusan kita bahas itu membawa kita ke babak keempat,
titik akhir sebuah hubungan. Tarik ulur ini secara tak terhindarkan mendorong ceritanya menuju klimaks yang, lumayan nguras air mata. Coba kita perhatiin baik-baik alasan dibalik keputusan Milea. Dia mutusin Dylan tuh sama sekali bukan karena cintanya udah luntur. Sama sekali nggak. Seperti yang dia bilang, dia terpaksa ngelakuin itu biar Dylan sadar. Ini keputusan yang sakitnya luar biasa buat Milea, tapi harus diambil karena kebutuhan mendesak untuk ngelindungin Dylan dan pastinya ngelindungin kewarasan Milea sendiri dari hancurnya kehidupan akibat kekerasan geng motor. Di titik inilah, secara fisik, kisah cinta remaja mereka mencapai garis akhir. Adegan perpisahannya tuh sinematik banget terjadi di stasiun kereta api. Dylan harus pergi ninggalin Bandung buat ngejar mimpi di bidang musik, sementara Milea tetap tinggal. Dan hadiah terakhir dari Dylan, cuma sebuah kaset rekaman suara dengan pesan singkat yang nancep banget. Jangan lupa sama aku. Gila ya, manis tapi di saat yang sama kerasa pahit banget. Sebuah penanda kalau realita kehidupan kadang nggak sejalan sama ekspektasi kita. Walaupun gitu, cerita mereka nggak berhenti di peron stasiun itu aja. Kita masuk ke bagian pamungkas, pendewasaan dan realita kedewasaan. Di sini, narasi Pidi Bike pelan-pelan berubah jadi lebih melankolis, reflektif, dan pastinya sangat lekat sama kenyataan jadi orang dewasa. Waktu kan terus berjalan tanpa kompromi. Milea akhirnya lulus SMA, pindah ke Jakarta buat kuliah di Universitas Indonesia. Hidupnya terus berputar. Dia ikut ngelewatin sejarah besar demonstrasi di era reformasi tahun 98. Dia juga mulai mencoba membuka hati buat orang baru, ngejalin hubungan sama seniornya. Sampai akhirnya dia lulus sarjana dan mulai meniti karir. Secara perlahan tapi pasti, Milea yang kita kenal udah tumbuh jadi sosok perempuan yang dewasa. Tapi, yang namanya ikatan masa lalu, kadang suka manggil kita kembali di momen yang sama sekali nggak terduga kan? Terjadilah benturan realitas yang cukup menyentak. Milea harus balik ke Bandung setelah dengar kabar duka kalau ayah Dylan meninggal dunia. Dan di tengah suasana pemakaman yang muram itu, Milea dihadapin sama satu kenyataan pahit. Dylan ternyata udah move on, dia udah punya pacar baru. Inilah bukti kuat kalau cerita ini nolak buat ngasih ending ala negeri dongeng. Alih-alih, cerita ini nyodorin pengalaman otentik bahwa kadang dua orang yang pernah saling mencintai setengah mati pada akhirnya emang harus berjalan di jalur yang beda. Nah, seluruh rangkaian kehidupan yang naik turun itu ngebawa kita ke satu kutipan luar biasa yang merangkum pelajaran terbesar dari novel ini. Masa lalu bukan untuk diperdebatkan. Itu sudah bagus, biarkan. Kalimat ini ngajarin kita soal satu esensi pendewasaan tingkat tinggi, yaitu penerimaan. Kita diajak buat nerima kalau masa lalu itu ya sekedar fragmen memori yang indah, nggak perlu disesali apalagi diubah-ubah lagi. Karena justru kenangan-kenangan itulah yang udah ngebentuk karakter dan ketegaran mereka, dan mungkin kita semua di masa kini. Jadi, sebagai penutup sesi bedah cerita kita hari ini, saya pengen nantang kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Apakah kenangan indah masa muda itu cukup disimpan aja tanpa perlu repot-repot diulang? Coba deh pikirin sejenak, terus kaitin sama pengalaman hidup atau mungkin cinta pertama kalian sendiri. Gimana sih proses pendewasaan mengubah cara kalian memandang masa lalu itu? Makasih banyak ya udah nemenin saya ngupas tuntas cerita luar biasa dari Pidi Baik ini. Teruslah membaca, teruslah berefleksi, dan pastinya saya tunggu kalian di sesi-sesi seru kita berikutnya. Sampai jumpa! Seru ya pembahasannya? Biar lebih seru, lebih paham, dan lebih menjiwai, baca bukunya sampai selesai. Buku asli ya, jangan yang bajakan.